Jemaat silakan duduk kembali. Umat kasih oleh Tuhan, marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan sekali lagi dan untuk selama-lamanya. Selaku umat-Mu kami harus selalu mengucap syukur, memuji Tuhan, meyakinkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, apapun keadaan kami. Keajaiban anugerah-Mu Tuhan, harapan-harapan yang baru selalu Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Sekalipun tak ada alasan untuk bisa berharap, namun Engkau yang menguatkan iman umat-Mu untuk selalu berharap kepada Tuhan. Begitu pula ketika pemberitaan firman disampaikan, kiranya kuasa Tuhan yang akan menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap umat Tuhan, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun di rumah masing-masing secara online. Tuhan juga yang memberkatinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dengan tema
Kristus berdiam melalui saling mengasihi. Terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 12. Mari kita membacanya bersama-sama. Kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu bisa lihat dari slide. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lama kita berjumpa kembali melalui tatap muka ya, walaupun di antara Bapak Ibu juga udah sering lihat saya juga ya lewat kegiatan persekutuan dengan Zoom. Ada sebuah kisah ilustrasi Bapak Ibu, saudara-saudara, yakni seorang kakek tua yang sudah lama menanti-nantikan untuk mendapatkan penglihatan dari Tuhan untuk memperkuat imannya. Tetapi penglihatan yang ia rindukan tidak kunjung tiba. Hampir saja si kakek tua ini menyerah. Hingga suatu saat tanda-tanda penglihatan itu mulai datang kepadanya. Namun pada bersamaan dengan itu, pintu rumahnya diketuk. Ada yang mengetuk, tok 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 tok. Ya, pasti ini para pengemis di jam-jam 4 seperti ini. Para pengemis sering datang untuk minta sedekah makanan. Padahal si kakek tua ini sudah menunggu begitu lama, bisa bertahun-tahun menantikan penglihatan dari Tuhan. Jika kita di posisi si kakek tua ini, apa yang akan kita pilih? Apakah membukakan pintu bagi para pengemis? Berarti dia akan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan penglihatan dari Tuhan. Atau lebih baik aku menikmati penglihatan yang dari Tuhan yang memang sudah saya tunggu-tunggu. Dan biarlah para pengemis itu pergi. Kalau pintu tidak dibukakan, bukankah mereka akan pergi? Si kakek tua ini bergumul Bapak Ibu. Namun akhirnya si kakek tua ini memilih untuk membukakan pintu rumahnya bagi para pengemis dan membagikan makanan untuk mereka. Ketika kakek masuk ruangannya kembali, dia hampir tak percaya. Ternyata penglihatan itu masih ada di sana. Si kakek langsung tersungkur dan bersyukur kepada Tuhan. Lalu terdengar suara, "Anakku, jika kamu tidak pergi menemui para pengemis tadi, engkau tidak akan melihat atau menerima penglihatan ini." Saudara, kakek tua ini telah menunjukkan kasihnya, kepeduliannya kepada para pengemis tanpa mengingat kepentingannya pribadi atau kesenangan kebutuhannya. Tidak mudah bukan untuk memutuskan ketika harus memilih antara pemenuhan kebutuhan kepentingan sendiri dengan harus mengasihi sesama kita. Acap kali kita terjebak di dalamnya. Lalu kita katakan, kalau mau nolong dia, gak kenal ya, bukan satu suku, dan agamanya berbeda. Kalau dia sama-sama Kristen, dia lain gereja. Kita terjebak di dalamnya, sehingga akhirnya mengabaikan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Kita gagal untuk berbuat
yang baik. Memang saya juga bingung ya, ajaran kasih ini sudah kita kenal, kita dengar setiap saat, dari sejak sekolah minggu sampai dalam perjalanan waktu kita menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi inilah ajaran firman Tuhan yang memang harus selalu diingatkan dan diingatkan kembali. Karena itu tadi juga kita membaca bahkan setiap minggu untuk mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa surat 1 Yohanes baik ayat 1, 2, dan 3 di sana sangat jelas dan sering bergema gaung tentang mengasihi. Karena pada waktu itu jemaat mengalami atau menghadapi ajaran antikris yang menyangkal Yesus sebagai manusia. Ajaran antikris ini hanya mau menerima Yesus sebagai Allah saja, ilahinya, tetapi menolak Yesus sebagai manusia. Apakah memang ada pengaruhnya? Jika kita menerima Yesus sebagai Allah saja dan menyangkal Yesus sebagai manusia, maka kita melihat Yesus itu bukan manusia. Kalau dia menangis itu ya pura-pura saja. Bahkan kematiannya di kayu salib itu bukan sebagai manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah surat 1 Yohanes ini merasa perlu mengangkat masalah ini. Jika hidup hanya terarah pada yang ilahi dan mengabaikan sisi kemanusiaan, maka akibatnya jemaat hidup hanya mementingkan yang rohani saja dan tidak peduli dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara seiman. Mereka akan mengabaikan jika orang lain dalam kesusahan, sedang sakit, sedang kedukaan. Karena itulah surat 1 Yohanes melawan ajaran antikris yang mengajarkan bahwa Yesus itu hanya Allah saja. Surat 1 Yohanes menegaskan bahwa Yesus benar-benar manusia yang telah datang dari surga, apalagi kita telah merayakan Natal ya Bapak Ibu ya. Ia makan seperti kita, ia menderita, bahkan di atas kayu salib Tuhan Yesus berseru, "Aku haus." Haus sebagai seorang manusia karena ia telah dianiaya sepanjang malam tanpa makan dan minum lagi. Keluar cucuran darah, keringat, kelelahan secara fisik. Jelas bahwa Yesus yang lahir karena Roh Kudus melalui kandungan Maria, Yesus adalah manusia sejati dan Allah yang sejati. Karena itulah Yesus di atas kayu salib ketika harus menanggung cawan murka Allah, ia berseru, "Eloi, Eloi, lama sabatani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus menanggung semua dosa kita di kayu salib supaya kita mendapat pengampunan dosa, supaya kita hidup oleh karena kematian Yesus Kristus. Dan itulah cara Allah mengasihi kita, cara Allah merangkul ya kerapuhan manusia, merangkul kemanusiaan kita, merengkuh kerapuhan kita. Dan manusia yang rapuh ini diajarkan untuk saling mengasihi, saling menopang, saling memperhatikan, berbuat baik, saling menolong, saling mengampuni jika anggota keluarga kita atau sesama kita berbuat salah. Jangan seperti Esau
yang melakukan perbuatan jahat dengan membunuh Habil karena marah, dendam, dan mementingkan diri sendiri. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa fokus surat 1 Yohanes, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan Allah yang adalah kasih itu menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah berarti kita dari awal sudah diciptakan, sudah desain ya, supaya kita itu menjadi seperti gambar dan rupa Allah yang mengasihi sesamanya. Tetapi gambar itu menjadi rusak karena dosa. Di dalam Yesus Kristus kita diperbaharui. Gambar dan rupa Allah di dalam diri kita itu telah diperbarui, supaya kita dapat menunjukkan kasih Allah yang kita alami kepada orang-orang di sekitar kita. Dan mengasihi merupakan perintah Allah. Di dalam 1 Yohanes 3:23, inilah perintah Allah, supaya engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan perintahnya. Dengan demikian, jika kita tidak mengasihi orang-orang di sekitar kita, berarti kita juga menyangkali gambar dan rupa Allah yang sudah dicitrakan untuk orang-orang percaya, yang sudah diperbarui di dalam Yesus Kristus. Karena itulah kasih selalu digemakan. Orang percaya yang telah ditebus harus hidup berjalan di dalam kebenaran, di dalam terang Kristus, untuk berbuat kasih, untuk melakukan yang baik, untuk lebih memprioritaskan orang lain di dalam pergumulan-pergumulan kita. Nah, tapi mengapa seringkali kita gagal melakukan hal yang baik? Kita gagal untuk bisa mengasihi orang lain. Kita terjebak ya seperti di dalam pandangan dunia, homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Wah, kalau saya bantuin dia terus, yang ada dia bergantung sama kita, yang ada kita dimanfaatkan. Nah, nanti buat saya sendiri cukup enggak ya? Wah, kalau dibantu nanti dia menjadi malas, datang lagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak alasan ketika kita ingin mengulurkan tangan kepada sesama kita, sehingga akhirnya batal ya, kita enggan untuk membantu. Saudara, selain homo homini lupus, ada lawannya yang disebut dengan istilah homo homini socius, berarti manusia adalah teman bagi sesamanya. Manusia adalah teman bagi sesamanya. Artinya di sini kita melihat sesama kita itu adalah teman kita. Sesuai dengan ajaran Yesus Kristus yang mengajarkan agar kita mengasihi lintas agama, lintas suku, lintas etnis ya. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan orang Samaria yang menolong orang Yahudi yang dirampok. Itulah kasih yang mau diajarkan Tuhan Yesus, yang mau peduli tanpa melihat embel-embel siapa dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi karena Allah itu kasih adanya. Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. Allah telah membebaskan kita dari hukuman maut, ya, kematian yang kekal. Kita dari sekarang yang masih hidup ini sudah tahu bahwa Allah menyediakan hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya, yang mau bertobat. Karena itulah tindakan saling mengasihi itu menjadi suatu kekuatan bagi orang-orang percaya untuk mengasihi siapa saja, karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jika kita
mengaku telah mengenal Allah, maka kita akan mengasihi satu sama lain. Jelas jika kita tidak bisa mengasihi orang lain, menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Allah yang sangat-sangat baik, yang telah menciptakan matahari, hujan untuk semua orang, tanpa melihat dia baik atau jahat. Semua dicurahkan kasih Allah itu bagi umat ciptaannya. Kasih Allah yang seperti inilah yang seharusnya mendasari ketika kita mulai meragukan untuk menolong orang lain. Kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Ketakutan tentang apa? Tentang pada hari penghakiman. Jadi seseorang yang melakukan kasih itu berdampak kekal, Bapak Ibu. Ketika kita telah bertobat dan mengikuti perintah Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, berjalan di dalam terang, dengan keberadaan kita masing-masing, kekuatan dan kelemahan kita diajak untuk mengasihi. Karena pada hari penghakiman, kita tidak akan takut ketika datang hari penghakiman itu. Sebab kita mengenal Allah dan kita telah hidup di dalam kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat ketika panti asuhan Chandranaya. Pasti saudara-saudara juga ingat ya, beritanya banyak di Facebook, di media sosial, di WA, bagaimana penghuni itu kena COVID ya. Semuanya hanya tersisa 6 orang yang sehat. Bantuan lalu banyak berdatangan dari jemaat Gereja Kristus yang sangat peduli untuk membantu anak-anak panti ini. Karena memang mereka perlu dibantu. Ada sebagian orang tuanya, tapi pada saat kena COVID itu orang tua tidak berbuat apa-apa. Semua menjadi tanggung jawab panti Chandranaya. Namun Tuhan telah memakai ya, jemaat Gereja Kristus, memakai gereja-gereja lain dan masyarakat untuk memberikan bantuannya, makanan, barang-barang yang dibutuhkan, bahkan kelengkapan untuk pendidikan mereka sekolah. Itulah kasih Allah yang boleh dinyatakan ya, untuk orang-orang yang memang membutuhkannya. Saudara, mengasihi tanpa melihat suku, tanpa melihat agama, tanpa melihat gereja dari mana, memang tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan dari Tuhan, pasti kita bisa melakukannya. Saya teringat beberapa waktu ini, anak kami di sana kedatangan tamu, istri dari Profesor Ayub, di mana Profesor Ayub itu sudah almarhum ya bulan November. Lalu si istri ini sangat kehilangan suaminya, karena suaminya sudah buta, sejak muda itu buta, tapi dia bisa profesor ya Bapak Ibu ya. Banyak membantu semua kegiatannya, sehingga ketika kehilangan suami, si istri ini sangat down sekali. Selera makannya hilang, udah pokoknya linglung. Lalu dia pergi ke Connecticut dan dia tinggal di tempat anak saya, karena ada 3 kamar ya, 2 lantai 3 kamar. Nah, kemudian banyak relasi-relasi suaminya, karena profesor atau suaminya itu dosen di Harvard. Banyak yang datang ke rumah, sehingga anak saya juga mau gak mau ikut ya mendampingi. Tetapi dampaknya luar biasa. Si Mbak Lina ini sudah mau makan, ya, sudah mau berelasi, lalu dia mau ke masjid diantar oleh anak saya. Nah, inilah yang diperhadapkan jika suatu saat kita menemui orang yang berbeda dengan kita. Nyatakanlah kasih Allah itu supaya dunia tahu tentang kekristenan yang mengasihi. Barangkali juga saudara-saudara ingat jika pergi ke rumah sakit, ya, para dokter, para perawat, semua menerima para pasien.
dengan perhatian, ya, dengan kepedulian yang sama. Tidak dilihat, oh ini orang apa nih, suku apa nih, agamanya apa. Semua diberikan pelayanan yang sama, diberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya. Dari pihak rumah sakit, para dokter dan suster, kita belajar bagaimana bisa merangkul kerapuhan manusia, merengkuh ketika mereka sedang sakit. Oh, sakit apa ibu? Oh ya, mesti ini, dengan sabar melayani mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi mengasihi itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, karena mengasihi memiliki nilai yang kekal, di mana kelak pada hari kedatangan Tuhan, kita tidak perlu takut lagi bertemu dengan Tuhan, karena kita sudah hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam mengasihi dengan sesama. Jika Natal kita banyak menerima sukacita, banyak mendengar tentang kasih Allah, dan banyak bingkisan-bingkisan yang diberikan oleh gereja-gereja untuk para pemulung misalnya, untuk mereka yang hidup dalam kekurangan. Kiranya kasih itu juga tetap terus berlanjut, bukan hanya pada hari Natal. Perhatian gereja terhadap masyarakat yang membutuhkan, perhatian gereja terhadap anggota-anggota diakonia, itu terus berlanjut Bapak Ibu. Nyata ketika ada jemaat yang kena COVID, ada tim Satgas ya, yang lalu membantu, lalu mengirimkan yang dibutuhkan vitamin-vitamin atau bahan makanan. Dimulai dari pengurus wilayah memperhatikan anggotanya dan melaporkan kerohanian. Kasih itu berlanjut tanpa mengenal batasan waktu. Bagaimana kita harus berusaha menunjukkan apa yang kita alami dengan Allah terhadap orang lain. Marilah kita nyatakan Kristus yang berdiam di dalam diri kita, Kristus yang sudah mengasihi kita, dan tentu kita ingin mengasihi Tuhan, bukan? Melayaninya dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan, semuanya itu baik. Tetapi kata Tuhan Yesus, ada satu yang kurang kepada seorang pemuda kaya yang datang pada Tuhan. Apa itu Tuhan? Juallah milikmu, bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan mungkin ini adalah kekurangan saya juga, dan kekurangan kebanyakan orang Kristen, yaitu merelakan harta bendanya untuk berbagi kepada sesama. Mengasihi bukan hanya merelakan harta benda, mengasihi juga merelakan waktu kita untuk memperhatikan sesama kita. Mungkin yang sedang stres, mungkin yang sedang berantem suami istri. Bagaimana kita nggak jadi kompornya ngoporin, tapi bagaimana kita mau meredahkan emosi yang sedang meletup-letup, supaya bisa lebih bersabar mencari solusi bersama. Mengasihi sesama banyak sekali bentuknya. Roh Kudus yang akan menolong Bapak, Ibu, dan saya, supaya dapat menyatakan Kristus yang kita kenal, Kristus yang sudah menyelamatkan. Kiranya melalui pelayanan Bapak Ibu, kebaikan Bapak Ibu, jemaat umat Tuhan, banyak merengkuh, banyak merangkul kekurangan, kerapuhan manusia, sehingga mereka pun juga boleh merasakan kasih Allah. Tuhan memberkati. Selamat Natal, nyatakan kasih Kristus senantiasa. Amin.